Para pencinta dan pendengar Mutiara Sabda EMC di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Pater Petrus Taneo CMF, dalam Mutiara Sabda EMC pada pagi hari ini. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-28. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 30. Yakni tentang orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah dan upah mengikuti Yesus. Dalam bacaan ini dikisahkan bahwa seorang pemuda berlari menuju Yesus, berlutut di hadapannya, dan dengan antusias bertanya kepadanya, "Guru, Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Jawaban Yesus adalah menyuruh pemuda itu untuk menaati, dan bukan hanya menaati, tetapi melaksanakan perintah-perintah Allah. Anehnya, pemuda itu mengklaim bahwa dia telah mentaati dan melakukan semuanya itu. Tetapi pemuda itu tidak puas bahwa ia telah memiliki 10 perintah Allah itu sebagai panduannya. Dia masih bersikeras untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang harus dia lakukan untuk memiliki kehidupan yang kekal itu. Yesus mengatakan kepadanya bahwa langkah selanjutnya, pergi dan jualah semua yang dimiliki dan berikanlah uang itu kepada orang-orang miskin. Dan mari ikutlah aku. Tetapi yang terjadi, pemuda itu pergi dengan sedih, karena dia adalah orang kaya yang sungguh kaya. Dia tidak menerima anjuran Yesus untuk melepaskan kekayaannya. Sayangnya, pemuda ini lebih mencintai apa yang dia miliki daripada harus mengasihi dan mengikuti Yesus. Dia mengasihi dirinya sendiri lebih dari dia mengasihi Allah. Dia lebih menyukai hal-hal duniawi daripada hal-hal surgawi. Baginya, hal-hal duniawi lebih menjamin kebahagiaan dan keselamatan daripada hal-hal rohani atau hal-hal surgawi. Para pencinta dan pendengar Mutiara Sabda AMC di mana saja Anda berada. Yesus juga memanggil kita semua untuk menjauhkan diri dari hal-hal duniawi yang mengikat kita, yang menghambat kita untuk mengikutinya. Tujuannya agar kita bebas mengikutinya tanpa syarat dan melakukan apa yang Dia inginkan tanpa beban. Kita juga dapat memberi ruang bagi Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Inilah yang kita sebut menyerahkan atau melepaskan diri dari harta benda dan mengikuti Tuhan dengan syarat-syaratnya sendiri.
Mengikuti Tuhan berarti kita lebih melibatkan diri pada hal-hal yang baik dan melepaskan hal-hal yang buruk yang melekat pada diri kita. Sebagai contoh, jika Anda adalah orang tua, Anda harus memahami tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Sebagai orang tua, ingat, Anda harus melepaskan segala ego Anda untuk kepentingan anak-anak Anda. Sebagai orang tua, Anda harus berkorban jiwa dan raga untuk mendidik dan membesarkan anak-anak Anda. Sebagai orang tua, Anda harus mengutamakan kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak Anda. Sebagai orang tua, Anda harus berjuang untuk membawa anak-anak Anda kepada jalan yang benar. Bukan hanya saja sebagai orang tua, tetapi kita semua sebagai orang-orang muda. Sebagai orang muda, Anda harus meninggalkan dunia profan Anda dan dekatkan diri dengan dunia religius. Sebagai orang muda, Anda harus mengorbankan waktu Anda untuk melakukan berbagai kegiatan yang membangun dan memberi berkat dan sukacita bagi orang lain. Sebagai orang muda, Anda harus mengorbankan diri Anda, waktu Anda, untuk melayani orang-orang yang lemah dan tak berdaya lagi, terutama kedua orang tua Anda. Sayangilah mereka, cintailah mereka, berkorbanlah untuk mereka, buatlah mereka bahagia di masa tua mereka. Ingat, tanpa orang tua yang telah lanjut usia, kita tidak akan pernah hadir di dunia ini. Para pencinta dan pendengar Mutiara Sabda AMC di mana saja Anda berada. Sebagai orang tua, baik ibu atau ayah, sebagai orang muda dan sebagai murid Yesus Kristus, yang diperlukan dari Anda adalah pengorbanan. Berkorbanlah demi sesuatu yang lain. Berkorbanlah agar yang lain memperoleh kebahagiaan. Berkorbanlah agar yang lain memperoleh keselamatan. Jadi, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Apakah saya hanya berduduk, bermimpi, dan bermimpi untuk kehidupan kekal itu? Ataukah saya harus melakukan sesuatu untuk dapat menggapainya? Marilah kita mencoba dan berjuang untuk melakukan sesuatu. Semoga Tuhan memberkati kita.